Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita di antaranya nikmat Islam, Allahumma shalli alaihi serta para keluarga, sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang berkenan dari zaman. Yang saya hormati dan yang saya sayangi, ibu-ibu pengajian dan bocah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kok kurang semangat? Apa kabar ibu Penny Kojen? Alhamdulillah. Gak lama ya kita gak baca, berarti 3 bulan ini. Jadi rasanya tuh sampai rasanya lama banget dari tahun. Kita udah 3 kali nggak ada pengajian karena Februari pemilu, mendekati pemilu, ada puasa, ya sebelumnya kami dari keluarga Mas sedang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada para ibu-ibu semua bila mana ada dari kami kesalahan baik kata-kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu. Kami juga tidak salah mohon batin sana dan lain beberapa gaji. Bulan ini kita sudah mulai manasik haji belum pagi, sama katanya Sabtu besok. Mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar dan Allah meridhoi. Amin. Ya, untuk kartunya saya jelaskan lagi ya kan, lupa. Kadang ada yang tadi yang lupa karena 3 bulan nggak datang terus saya beri kartu baru. Kamu mbak kartunya toh kak? Atau kemarin dikasih kartu kan? Nah ini dari kartunya berarti kan kita kemarin nilainya kan bulan Januari, terus Februari kosong, April kosong, terus ini dikasih lagi Mei, Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 6 kali itu udah bisa ikut undian. Jadi yang udah mendapatkan 6 stiker minimal 6 stiker bisa ikut undian umroh. Nah kita nanti undiannya lagi bulan Desember. Nah kita bukan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kesempatan Oktober, November. Kesempatannya 2 kali kalau saya ambil kesempatannya 2 kali karena kita undiannya bulan Desember. Nanti Desember dapat stiker lagi. Desember itu mulai mengumpulkan kartunya, terus kayaknya ada kebijaksanaan dari dan saya belum sama Uni kalau kartunya ada yang hilang atau lupa. Gak apa-apa dikasih kartu yang baru. Jadi yang tadi belum kartunya hilang atau kartunya gak ada bisa nanti minta di Kak ya. Nanti saya catat namanya. Jadi kan tahu nanti ada namanya, oh ini kemarin dikasih
Dan dari luar ini bisa dicatat dan bisa kita amalkan. Alhamdulillah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini. Lihat cara nganu Eva pas nang pondok kan kaila kudune kudu ditinggal iki. Deloki mak mau ora ngene dulu. Tapi kan kita kayak ini tuh, lihat tuh. Beda tau. Masa kok contoh ini loh, contohnya ini. Thailand kita pondok itu. Gua nggak ngerti takut itu Thailand foto bareng atau kudu. Thailand juga tak mana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu dan akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita hiasi bibir kita basahi lidah kita dengan kalimat syukur hamdalah. Kalimat syukur yang selalu terucap dari lisan seorang insan yang beriman kepada Allah Rabbil Izzah setiap kali di antara kita merasakan, mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dua kenikmatan yang sangat agung yang juga sebagai tonggak penentu keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan setiap orang di antara kita di dunia wal akhirah. Bila kita bisa menjaga iman dan Islam ini, jangan sampai ternodai, terkontaminasi, terkotori dengan noda-noda dosa, baik yang paling besar sampai yang paling kecil. Nikmat lain yang tak kalah pentingnya yang juga wajib kita syukuri pula, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kekuatan, ya. Sehingga di pagi yang berbahagia ini dengan izin dan takdir Allah, karena kalau Allah tidak mengizinkan kita, mustahil kita bisa berkumpul di sini. Dan ini wujud Allah masih sayang sama kita. Berbahagialah bila pagi ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke majelis ini, majelis ilmu, majelis yang Allah muliakan, majelis yang akan menjamin dimudahkan langkah kita ke surga Allah. Sehingga modal kita harus betul-betul ikhlas dalam melangkahkan kaki ke majelis ini. Allah masih sayang kepada kita dengan memberikan kepada kita kesempatan untuk bermuwajahah, bertatap muka, bersilaturahim di sini, merekatkan ukhuwah di antara kita. Bukti Allah cinta sama kita, Allah masih berikan kita peluang untuk saling menasihati, saling berwasiat dalam hal kebenaran, saling berwasiat dalam hal kesabaran. Bersama-sama kita ingin terus belajar, membekali diri dengan ilmu syar'i, dengan ilmu yang bermuara dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya hal itu semua teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini sebagai amal ibadah yang terima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkan langkah kita ke surganya kala. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin.
Ibu-ibu dan akhwat rahimakumullah jami'an, ini pertemuan yang pertama setelah kita libur panjang kemarin. Liburnya kurang panjang atau kepanjangan? Kurang panjang ya. Alhamdulillah yang hadir masih utuh orang-orangnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih kasih umur panjang ya. Sudah kita lewati kemarin Ramadan dan Syawal. Tentunya doa yang selalu kita panjatkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yang memang Islam ajarkan kita itu agar kita selalu menuntut setiap amal kebajikan, amal kebaikan dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bahkan banyak para masyayikh, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang selalu mengingatkan kita, uhtumu a'malakum bil istighfar. Tutup amal kalian dengan istighfar. Tutup seluruh amal kebaikan yang sempat kalian lakukan dengan istighfar. Loh, kenapa? Ya, Kanjeng Nabi saja ketika selesai sholat tasyahud akhir, ketika salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang pertama terucap apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan langsung lompat iling kompor orang dipakai, jangan. Tapi istighfar ya. Karena pas lompat belum istighfar mati malah kujur. Nah itu Kanjeng Nabi saja mencontohkan seperti itu. Maka kita lebih wajib untuk selesai beramal baik, beristighfar dan memohon kepada Allah diterima amal ibadah kita. Tentunya semoga selama kemarin kita puasa Ramadan dan ketika Syawal diberikan kesempatan beramal baik pula, Allah jadikan sebagai amal soleh yang diterima di sisinya dan jadikan lebih baik. Kalau mungkin di antara kita bertanya, Ustaz, apa ciri amal kita kemarin diterima oleh Allah Rabbul Izzah? Kata para ulama simpel. Kalau Anda ingin tahu bahwasanya madrasah Ramadaniyah kemarin itu membekas di hati kita, kalau kita ingin tahu tempaan kita kemarin selama sebulan penuh itu menghasilkan dan diterima oleh Allah, satu cirinya kata para ulama di antara sekian ciri yang paling nampak adalah al-hasanatu ba'dal hasanah. Selalu Anda berbuat kebaikan setelah berbuat kebaikan. Artinya, bila hari-hari ini Anda dimudahkan oleh Allah berbuat kebaikan, Anda dimudahkan oleh Allah melangkah menuju kebaikan, dan Anda dimudahkan oleh Allah meraih kebaikan, itu tanda puasa Anda yang kemarin insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teruslah jangan pernah lupa menyampaikan doa seperti kaum salaf yang mereka mengatakan kaum salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa dan 6 bulan setelah Ramadan juga berdoa. Apa doa mereka? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Itu riwayat dari ulama tabi'in, dari Ma'la bin Fadl, yang riwayatnya dinukil oleh Yahya bin Abi Katsir. Yang riwayat itu tertuang dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana mereka mengatakan ulama salaf 6 bulan sebelum puasa sudah minta kepada Allah berjumpa dengan Ramadan. Selepas Ramadan juga mereka meminta kepada Allah diterima semua amal mereka. Doanya mudah dihafal. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku dalam kondisi sehat, selamat untuk berjumpa dengan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan izinkanlah Ramadan berjumpa denganku. Lalu yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Terimalah seluruh amalku ketika aku mengerjakan amal kebajikan selama Ramadan. Baiklah ibu-ibu, itu mukadimah kajian kita hari ini. Kita waktu itu pernah mengupas tentang 10 poin penting dalam mendidik anak. Waktu itu kita berhenti di poin membentengi anak dengan zikir ya.
Kemudian poin yang kelima, di antara upaya kita sebagai seorang ibu atau orang tua, kalau sini nggak ada bapaknya ya, ibu-ibu semua ya. Kalau saya nggak punya anak gimana? Ya kasih ke orang lain lah ilmunya seperti itu ya. Kalau saya belum punya suami, ya minimal saya punya ilmunya. Poin yang kelima yang menjadi fondasi kita untuk mendidik anak adalah ikhtiar al-asma at-thayyibah. Memilihkan untuk anak-anak kita nama yang baik. Harus nama Arab Ustaz? Tidak. Ya kan nggak mungkin zaman Nabi punya anak namanya Agus. Nggak mungkin kan? Zaman Nabi ya namanya misalnya Samsul, ya nggak mungkin. Tapi poin penting yang memang diharapkan adalah nama itu baik, ya. Mengandung unsur doa dan harapan ya. Makanya kata para ulama, di antara perkara yang membantu orang tua untuk mengedukasi anaknya dengan pendidikan yang baik, orang tua memilihkan tuh anak-anaknya nama-nama yang baik. Terpahami awal kita, nama yang baik berarti maknanya baik, kandungannya baik, mengandung harapan yang baik dan doa kebaikan. Memang kalau bangsa Arab dinamakan misalnya Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, ataupun Soleh misalnya. Boleh gak pakai nama-nama para nabi? Boleh, sangat boleh ya. Kalau nama orang soleh, ya juga boleh. Yang penting nama itu memiliki makna yang indah. Walaupun dulu ketika saya awal mondok jenjang SMA tahun 91, itu banyak orang tanya, Mas namanya siapa? Malu saya. Lu kenapa? Nama Jawa. Loh, saya bilang ibumu itu kasih nama walaupun dengan nama Jawa itu memiliki makna. Sama kayak orang Belanda, orang Spanyol misalnya, orang Afrika atau orang manapun, mereka setiap kali beri nama pasti tahu ini anak punya nama yang indah dan ada harapan, cita-cita dari orang tua anak itu seperti ini. Makanya ibu-ibu hati-hati kasih nama sama anaknya ya. Jangan asal nama yang keren tapi angel ngapale, bingung nyeluke, ya bingung manggil siapa dan nggak tahu artinya. Ini fatal, ini fatal. Walaupun ada teman saya ketika kuliah di Madinah itu dari Ethiopia, itu namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 7 kali. Itu ada ya. Anaknya namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad, kakeknya Muhammad, semua Muhammad. Karena kata sebagai ulama boleh saja, cuma asal jangan berantem kan gitu ya. Nanti dikiranya sama bapaknya kurang ajar manggil namanya. Jadi pada intinya nama itu baik ya. Kemudian kata para ulama, ternyata kan kalau kata orang Jawa secara psikis atau filosofinya, nama itu memiliki makna yang indah. Dan orang Arab juga sama, mereka mengatakan likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang itu dari nama yang melekat dalam dirinya akan mengandung makna yang diharapkan dan kebaikan yang memang diharapkan. Makanya Nabi SAW hadis yang sahih Imam Muslim, beliau bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Kata Rasulullah, sesungguhnya di antara nama-nama kalian dan anak-anak kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Cuma orang Indonesia lagi keterlaluan. Jenengmu sapa? Dudung. Jenengmu sapa? Dula. Lo namanya siapa? Bedul. Karena saya punya anak murid dipanggilnya Bedal, Bedul. Saya namanya Abdullah Zat. Kok dipanggil Bedul? Teman-teman begitu Jakarta panggilnya Bedul. Tapi kalau di kalangan orang Arab Indonesia dipanggil Dudung mesti Dula. Kalau nggak Dula ya Dudung atau Aap. Makanya
dosen kami di Medina ngamuk. Kalian yang orang Indonesia suka menyikat nama, katanya. Kenapa Syekh? Gak bagus itu. Akhirnya nama aslinya Abdullah ya Abdullah Abdul, ya, Dudung, Dul, Duo. Kalau Ibrahim, Iib, Boim, rusak nama kita akhirnya ya. Nah itu, makanya orang-orang marah sama kita. Saya waktu kuliah di Madinah punya teman dari Yaman, dari kabilah Al-Musawna, namanya Faris. Nah kita biasa kumpul sama teman-teman, Riz, ngamuk dia. Akhirnya dia sekarang kayaknya itu abang-abangnya mat gitu. Jadi kenapa Riz? Gara-gara kalian saya rusak manggil nama orang katanya. Artinya kalau ngasih nama, panggil yang memang sempurna namanya. Akhirnya kenapa? Teman-teman kita juga terbawa oleh kita. Kayak saya punya teman itu namanya siapa, panggilannya siapa, beda banget. Saya kaget itu, kok beda? Jadi begitu panggilan. Tapi panggillah anak-anak kita sesuai dengan nama aslinya. Abdullah ya Abdullah, Abdurrahman ya Abdurrahman. Kalau Abdurrahman panggil siapa? Mamang. Muhammad panggilnya Mehmet kan gitu. Atau Muhammad. Baik. Makanya kata para ulama, di antara perkara yang harus diperhatikan adalah orang tua menjelaskan kepada anaknya tentang arti nama. Oke, ibu-ibu kalau punya anak asal gede, Bu, Ma, Umi, Uma, jenengku iki artinya apa? Bu. Itu sering terjadi. Saya ketika ngajar di kelas misalnya putri, siapa nama kamu? Fulan Nasr. Artinya apa? Bu. Sudah kau tanya ke orang tuamu? Sudah Ustaz. Malah marah. Terima, jenengmu ibu gitu ya. Dan memang kadang sebagian orang tua itu kasih nama anaknya karena singkatan nama bapak dan ibunya. Iya Pak ya? Ya. Kadang ketika mungkin karena bapaknya namanya misalnya Hamzah, ibunya Fauzia, dipanggil anaknya namanya Ziham misalnya. Fauzia Hamzah. Namanya siapa? Luza. Lukman sama Zakia. Sing senang Pekalongan apa ini? Boleh pakai Luza. Katanya gitu. Jadi silakan yang di Pekalongan tak ayun aja. Coba pakai Luza ya. Katanya itu Lukman dan Zakia kan gitu. Tapi inti masalahnya apa? Nama itu bermakna. Dan orang tua sudah sepatutnya menjelaskan kepada anaknya tentang arti namanya. Misalnya, Pak, jenengku sapa? Abdullah. Artinya apa, Pak? Kamu itu hambanya Allah, budaknya Allah. Allah lah yang menciptakan kamu, Allah yang mengadakan kamu. Kemudian, kalau namanya sesuai dengan nama Nabi, misalnya, atau nama sahabat, maka dibiasakan anak kita diingatkan, nah namamu itu misalnya ini. Ya, misalnya maaf, saya contohnya ya, walaupun anak ketiga enggak nama yang sahabat, anak saya misalnya namanya Zakaria misalnya, yang kedua namanya Ayub misalnya. Itu memang diantara kewajiban kita itu mengingatkan anak kita, kamu dikasih nama-nama Nabi supaya nanti perangaimu, akhlakmu, perilakumu seperti Nabi yang melekat dalam namamu. Begitu ceritanya Nabi seperti ini, dia melekat. Nanti ketika tanya, Pak, jenengku sapa? Napoleon. Disuruh Bu, pokoknya wong terkenal. Ini nanti aneh bingung, ini sopo Napoleon kan gitu. Jangan sampai ya nama-nama anak-anak kita itu memiliki makna yang negatif yang nanti biasa secara psikis itu berpengaruh kepada moral, akhlak, dan perilakunya. Apalagi kalau bangga menggunakan nama-nama orang kafir. Harus kita waspadai. Karena memang kata para ulama, nama itu berpengaruh juga kepada perilaku dan tidak tanduk anak-anak kita.
Terlebih juga bagaimana pola asuh dan pendidikan dari orang tuanya ya. Itu masalah nama Ibu, jadi penting, jangan sampai disepelekan. Dan terus terang, mau pakai nama bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa mungkin suku orang Sumatera atau Madura, Kalimantan, Sulawesi, yang penting bermakna baik ya, bermakna baik. Misalnya kan orang namanya aslinya Sugeng, itu artinya Salim, selamat ya, namanya Sugeng ya, namanya Salim. Dulu saya punya teman, maaf, saya namanya Bejo misalnya. Bejo kan arti Jawanya apa? Beruntung ya, bisa dikatakan Said atau Mufleh nek Arabe no. Tapi hasil kajian kami di lapangan, orang dari pulau manapun sudah hampir bisa dipastikan memberikan nama kepada anaknya pasti memiliki makna yang indah ya. Gak mungkin dipakai namanya Dracula, gak mungkin. Dracula. Kalau ada yang tanya sama kita, Pak Ustadz, di zaman jahiliyah dan sebagian bangsa Arab itu menamai anaknya dengan nama hewan. Pernah dengar gak? Ada. Bahkan ada kabilah namanya Bani Kilab. Kilab itu kata jamak dari kalbun. Artinya apa? Hah? Anjing. Maksud ya? Anjing. Orang jahiliyah itu menamakan dengan maaf anjing itu bukan berarti kayak anjing. Para penyair Arab itu mengatakan kalau memuji temannya yang konsisten, komitmen, selalu eksis, itu akan mengatakan anta kalkar fil wafa. Harus lengkap. Kamu seperti anjing. Jangan berhenti, teruskan. Karena orang Arab itu ketika memuji temannya konsisten, komitmen dan baik, tepat janji, akan dipuji anta kalkar fil wafa. Engkau seperti anjing dalam menepati janji. Makanya Ibu lihat, Ibu kalau ngasih makan kucing, dimakan, berikutnya dia akan nyolong ikan di rumah kita. Jadi kalau anjing kasih makan, dia akan melindungi Anda sampai taruhan nyawanya. Namun Islam mengharamkan kita melihara anjing. Tapi dalam syair jahiliyah, anjing itu tepat janji. Gak pernah nek orang kita punya kucing, tapi koyo ngopo ayu ganteng koyo ngopo siap-siap kehilangan iwan. Siap-siap. Piring pecah. Saya ngalami kemarin piring kucing semakin dibaiki malah pecah ke piring kan. Diangkat tuh piring teror. Mau diceramai percuma kan. Kucing itu dolim. Lihat itu. Nah, orang Arab jahiliyah menamakan dengan nama misalnya Fahad. Fahad itu sama dengan Asad, sama dengan Namir, sama dengan Qaswara. Kalau kita pernah baca surat Al-Mudaththir, Farad min Qaswara, itu Fahad, Namir, Asad, dan juga Qaswara artinya itu sejenis harimau dan macan. Fahad, itu lagi Sagr, itu elang gitu. Nah, kalau orang Arab jahiliyah menamakan dengan nama binatang yang gagah supaya anaknya pemberani. Jadi sekarang nggak mungkin lah ibu kasih namanya asu misalnya, karena wong Jawa tidak. Tapi pakai nama-nama yang indah. Karena Arab jahiliyah bukan dalil buat kita, tapi pakai nama yang Nabi katakan nama yang indah dari anak-anak kalian adalah Abdullah, Abdurrahman, atau pakai nama para nabi ya. Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Ibrahim, Zakaria, Ayub, Yahya, dan seterusnya. Atau nama-nama para sahabat Nabi, dan seterusnya. Yang pada intinya adalah bagaimana juga orang tua menjelaskan kepada anaknya tentang masalah nama yang dia miliki. Baik, yang keenam, setelah kita memberi nama yang baik, yang keenam adalah al-adlu bainal abna, berlaku adil kepada anak-anak. Adil itu dalam konteks Islam artinya apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi.
menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, itu adil. Walaupun adil itu tidak harus sama, tapi relatif ya. Kemudian adil kepada anak-anak dalam perkara apa? Dalam memberi, dalam memberikan perlakuan cinta dan kasih sayang. Ibu ingat, ini juga pengalaman saya pribadi ternyata ya. Anak-anak itu begitu sudah bisa melihat dan bisa berkomunikasi dengan orang tuanya, bisa umur 2 tahun dan mulai bisa merekam kadang-kadang ya. Itu akan merekam segala tutur kata kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, perlakuan kita. Bahkan anak-anak kita lebih mudah merekam tindakan kasar dan galaknya kita. Lihat itu, terekam. Kapan terungkap? Kalau udah jengkel sama orang tuanya sih, apa ngomong kalau bapak kalau ibu, nah, mulai dari itu. Sehingga termasuk dalam perlakuan adil itu adalah perintah syariat. Dengan orang tua berlaku adil kepada anak-anaknya, akan semakin menumbuhkan cinta di antara mereka dan baktinya seorang anak kepada orang tua. Lihat itu. Jangan salahkan anak kita kalau kelak dia durhaka sama kita. Karena dulu kita pernah durhaka sama orang tua kita mungkin. Dan jangan salahkan anak kita kalau salah dalam berlaku dalam hal keadilan, anak kita berbuat hal yang negatif di luar nalar dan harapan kita. Apakah ada hadisnya tentang wajibnya kita berlaku adil kepada anak-anak kita? Ada. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Siapa, Bek? Nu'man berkata bahwasanya ayahnya menghadiahkan kepada anaknya tanah. Sementara ibunya menuntut dari sang ayah agar mempersaksikan pemberian itu kepada Rasulullah SAW. Artinya, karena Nabi masih hidup waktu itu, harus di hadapan hakim, khalifah, presiden. Datanglah Nu'man bin Bashir dan juga ayahnya Bashir. Lalu ketika datang menghadap Nabi, Nabi bertanya kepada Bashir, ayahnya Nu'man, wahai Bashir, apakah seluruh anakmu engkau berikan hadiah yang sama ataukah tidak? Lihat ini. Apakah seluruh anakmu engkau berikan hadiah yang sama atau tidak? Orang tua ketika masih hidup boleh memberikan hibah atau hadiah. Kalau setelah mati namanya apa? Waris. Kalau wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Nabi pernah mengatakan la wasiat ahli warisin. Tidak boleh orang tua berwasiat kepada ahli waris. Wasiat apa? Harta. Nanti kalau ibu mati itu kan ada 5 mobil, nah yang satu kasihkan si fulan, itu boleh. Dan yang namanya wasiat itu maksimal 1/3. Wasulusu katsir. Jadi ada hibah atau hadiah, ada waris, ada wasiat. Maka jangan salah paham kita. Kalau hibah itu dari orang tua kepada anaknya ketika masih hidup. Kalau warisan setelah meninggal dunia dari harta yang ditinggalkan. Kalau wasiat itu pemberian harta kepada orang lain dan bukan kepada ahli waris. Maksimal 1/3, kecuali bila ahli warisnya meridhoi. Wis Pak Bu, kami sebagai ahli waris rela mbok WKKP itu tanah seluas bandara, enggak apa-apa. Kalau ada gitu. Kalau ahli waris rela, maka boleh orang tua berwasiat dengan seluruh harta yang dimilikinya. Tapi secara hukum asal adalah maksimal 1/3. Karena kata Rasulullah, engkau tinggalkan anak-anakmu setelah sepeninggalmu dalam kondisi berkecukupan, lebih baik ketimbang mereka jadi pengemis di hari kemudian.
Kemudian Nabi ketika bertanya kepada Al-Bashir, apakah engkau memberikan hadiah kepada anakmu dengan jumlah yang sama? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Kata beliau, fattaqullah, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Bahkan Nabi menegur dengan keras dan sabda beliau, saya tidak akan pernah mau mempersaksikan tindakan yang zalim seperti kamu ini. Lihat, Nabi itu kalau dikatakan salah ya salah, benar ya, benar. Dan ingat, orang yang membuat marah Nabi itu sama dengan buat marah siapa? Allah. Maka dia mengatakan fattaqullah. Makanya di hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi ketika mengetahui ada sahabatnya, bahkan juga Bashir, tidak adil membagi hadiah dan hibah kepada anaknya, dia katakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an. Kamu gak kepingin kalau nanti kalau anakmu 4 itu 4-4-nya baktinya sama? Pengen gak? Pengen Rasulullah. Maka jangan pernah tidak adil ketika membagi hadiah apapun hibah. Lihat itu, Nabi memberikan sebuah umpan balik kepada si orang tua ini, itu Bashir. Ayasurruka an yakunu fil birri sawa'an. Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an. Kira-kira awakmu gelem orang nek anakmu papat TKB itu bisa dapat orang anaknya baktinya sama, malah berebut berbakti. Ini ibu-ibu ya, sempat viral cerita di Arab Saudi, kakak beradik ke pengadilan memperkarakan ibunya. Kenapa? Berebut hak asuh, berlomba-lomba mengasuh ibunya sampai ke pengadilan. Lihat itu. Tapi yang sekarang kita lihat adalah bagaimana anak-anak berebut supaya tidak mengasuh orang tuanya, bahkan menitipkannya di panti jompo. Di negara kafir, negara Cina, bahkan Hong Kong, Jepang, itu orang tua, bapak atau ibu, kalau sudah usia 65 ke atas, milih satu antara dua. Yang pertama ekstrim. Apa itu? Apa itu? Kendak, gantung diri, atau melaku dewe dan panti jompo. Kenapa? Sudah pasti akan terurus. Makanya mereka kagum dengan orang Islamnya, orang Islam kepada Islam, karena mengajarkan anak-anak birrul walidain, nek sing ngerti. Makanya kan kalau kita sering melihat iklan di YouTube atau mungkin di TikTok, sekarang yang lagi rame bikin masalah bakti sama orang tuh film-film Cina, Thailand, ya, nangis, rebutan orang tuanya diasuh. Itulah Islam sudah ngajari itu. Tapi lihat, Nabi itu memberikan umpan balik kepada para orang tua. Perlakuan adilmu kepada anakmu dengan hal yang sama itu akan berimbas, impactnya, imbal baliknya, nanti anakmu semuanya akan berbakti dengan hal yang sama kepadamu. Kita berlomba-lomba seharusnya. Kan dulu pernah viral di YouTube, seorang anak nitipkan ibunya ke panti jompo. Ditanya kenapa, kami nggak selalu merawat. Dia mampu kan, dia 4 saudara atau 5 lebih. Itu kedoliman. Makanya banyak hal-hal yang Nabi itu nitip pesan kepada kita, bahwasanya kebajikan yang sekarang kita lakukan itu harapannya apa? Kedepannya kita menuai hasilnya. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata, faman zara'a khairan hasoda karomatan. Barang siapa yang menabur kebaikan, dia akan memanen kehormatan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, waman zara'a syarran, barang siapa yang menabur keburukan dan kejahatan, hasoda nadamatan, kelak pada akhirnya akan menuai penyesalan, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Nabi pun tidak ingin umatnya ini melanggar.
aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Izzah, ingat, Islam itu kan agama siapa? Allah. Dan aturan Islam itu yang buat siapa? Allah. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mustahil aturan Islam itu merugikan kita. Mustahil, sangat mustahil. Mustahil perintah dalam Quran dan hadis itu akan mengantarkan Anda kepada kesengsaraan. Mustahil. Seluruh perintah yang ada di Quran dan hadis akan mengantarkan kita ke tempat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan sebaliknya, larangan kalau kita langgar akan mengantarkan kita ke jurang kesengsaraan, penderitaan, kebinasaan, dan kerugian di dunia wal akhirah. Ujungnya ke neraka. Masih ada waktu berapa menit? 10 menit. Baik. Tambah lagi satu lagi ya. Boleh nambah? Boleh tambah mana? Ya. Baik, nggak mau repotkan ini. Ya. Nanti insya Allah kalau buku ini selesai, kita akan kaji yang berikutnya karya Syekh Abdul Razak, Sifatul Mar'ah As-Salihah, ya. Karakteristik wanita yang soleh. Sabar. Ya. Mudah-mudahan umur panjang setelah ini ya. Karena nggak harus situ yang mati, mungkin saya mati duluan gitu ya. Tapi nggak berharap ya jangan mati sekarang ya. Rampung isi tugasnya ya. Baik. Fondasi yang ketujuh dalam mendidik anak adalah ar-rifqu war-rahmah. Ar-rifqu war-rahmah. Bersikap lemah lembut dan sayang. Bersikap lemah lembut dan sayang. Makanya biasanya orang kalau namanya Rifki itu baik biasanya. Yang namanya Rifki itu insya Allah yang baik, sesuai dengan namanya. Karena Nabi pernah mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah itu zat yang sangat baik, santun, lemah lembut, dan mencintai sikap santun dan kelemah lembutan. Maka yang namanya Rafiq atau Rifki itu insya Allah orang yang baik, insya Allah ya. Rafiq ataupun Rifki, kata Arifq. Kemudian Arifku wa rahman, menerapkan unsur sikap kelemah lembutan, kasih sayang kepada anak-anak kita. Maka ibu-ibu dulu, mohon maaf juga saya pribadi mengalaminya, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita. Orang tua zaman dulu itu kan pahamnya puncak mendidik itu bawelnya dengan tangan dan jempol kaki. Apa tapak kaki? Sikil kafe loh, jempolnya kan gitu ya. Dulu nenek moyang kita itu puncak pendidikan yang terbaik tamparan dan tendangan kaki. Walaupun itu gak benar dalam Islam, tapi kita maklumnya orang tua kita. Orang tua sekarang itu bawelnya dengan mulut. Padahal juga Islam mengajari kita itu, coba kalau anak kita sejak dini dibiasakan dengan perlakuan kasih sayang, kelemah lembutan, insya Allah terbiasa. Ya, walaupun saya sekarang juga lagi belajar merubah sikap, merubah kebiasaan, bagaimana tata cara komunikasi. Tadi mungkin kasar, sok galak, biasa bentak, ya kita harus menurunkan ego kita. Karena memang Islam justru mengajarkan kita bersikap arifku war-rahman, lemah lembut dan kasih sayang. Lemah lembut dan kasih sayang. Makanya Nabi pernah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidaklah melekat pada sesuatu, melainkan akan memperindah hal itu. Artinya begini, kalau gelas ini melekat padanya sikap lemah lembut dan santun, cakep, indah. Artinya bila sikap lemah lembut dan santun itu melekat dalam diri kita, kita nampak cakep.
nampak bagus dan indah. Tapi sebaliknya, Nabi mengingatkan kita, tidaklah sikap kelemah lembutan itu dicabut oleh Allah, melainkan akan memperburuk penampilannya. Jadi jelek. Bahkan Nabi itu pernah bersabda, ciri Allah menghendaki kebaikan untuk sebuah rumah, Allah masukkan di hati mereka sikap lemah lembut dan cinta dan sayang Allah. Kalau Anda ingin tahu rumah kita itu disayang oleh Allah dan Allah menghendaki kebaikan untuk rumah kita, adkhala fihi rifqa. Kata Nabi, idza arada Allah bi ahli baitin khairan adkhala fihi rifqa. Ketika Allah menghendaki untuk penghuni sebuah rumah itu kebaikan, maka Allah akan masukkan di hati penghuni rumah itu ar-rifqa, kelemah lembutan. Masya Allah, panggilnya apa? Gak pernah dulu waktu saya kecil, itu mungkin biasa. Tembus sebelah, kayak ngomong ceramah. Biasa bengok masalahnya kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Justru sebaliknya, ini berarti Allah tidak ingin kebaikan kepada kita. Tapi nek Gusti Allah ingin kebaikan untuk rumah kita, dimasukkan kepada penghuni rumah itu sikap arif, kelemah lembutan, santun, cinta dan kasih sayang. Bahkan Nabi pernah mengatakan kepada kita, man la yarham la yurham. Hadis riwayat yang lainnya juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Lafaz ini Nabi ucapkan kapan? Kenapa? Tahu ibu kenapa? Nabi pernah bertemu. Sebelum Nabi itu pernah memangku cucunya. Nabi punya dua cucu yang terkenal. Siapa namanya? Hasan dan Husain. Husain itu Husain. Husain. Nah, makanya itu kalau kata orang Sulawesi, kalau punya anak dipanggil Ocan, itu namanya Hasan. Husain pasti Husain. Itu jenenge Husain loh. Dia itulah orang kita ya, ahli ngel wal jamaah. Nah, Nabi itu punya cucu namanya Hasan dan Husain. Nabi sangat sayang dan juga mencium cucunya, dicium. Nah, sahabat Nabi ada yang namanya Aqra bin Habis. Ya. Ketika Nabi mencium Hasan, ada sahabat Nabi yang lagi di samping Nabi. Siapa namanya? Aqra bin Habis. Kata beliau, ya Rasulullah, innali asyratan minal walad. Aku ini dua anak 10. Saya punya anak 10, tak satu pun yang saya cium. Bangga itu. Keren kan? Bisa kita bayangkan, sekali Aqra bin Habis yang bersanding dengan Nabi itu bisa luput ilmu dari dia, bisa terlewat ilmu yang harus dia kaji. Apalagi kita singis adop sama kanjeng Nabi. Nabi udah meninggal 1445 tahun yang lalu, tambah katuan gitu. Jauh dari sumber ilmu, jauh dari madrasah Muhammadiyah. Madrasah Muhammad tuh ya. Artinya kita jauh dari sekolah yang diasuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita harus banyak terus belajar dan belajar. Karena apa ini? Aqra bin Habis luput dari dia sebuah pendidikan Islami. Dia bilang, heran, Nabi kamu cucu kamu? Iya. Kenapa? Lah aku anakku 10. Karena aku ngabe ngopo. Ya. Nabi cukup mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memiliki kita dan kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh Allah. Aisyah dalam hadis yang lain riwayat dari Imam Bukhari juga berkata,
berkata, suatu hari datang menghampiri Nabi seorang Arab Badui. Arabiyun itu Arab Badui. Kalau dengar kata Arab Badui itu biasanya bangsa Arab yang tinggal di pedalaman, yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Kalau nggak dengan gunung batu, rumput, kambing atau onta. Dan mereka itu Java, perilakunya kaku karena nggak pernah ketemu orang. Nah, orang Arab Badui ini tanya, ya Rasulullah, apakah engkau terbiasa mencium anak kecil? Artinya ciuman cinta ya, dan kasih sayang. Kalau dibedakan ya. Jadi kalau orang tua mencium anak kecil itu ciuman apa? Cinta dan kasih sayang. Rahmah wasyafaqah warrafah, kata para ulama. Kata orang Arab Badui ini, faman tuqabilun, kalau kita ini kayaknya nggak pernah nyium anak kecil kok, nanti anak sendiri. Kata Rasulullah, awa amliku laka anna zakallahu min qalbika rahman. Dengarkan saudaraku, apa yang bisa saya perbuat kalau Allah akhirnya mencabut dari dadamu sikap cinta dan kasih sayang. Nabi cukup mengatakan, apa yang bisa saya perbuat untukmu kalau esok atau bulan depan Allah cabut dari dadamu rasa sayang dan cinta kepada anak-anakmu. Ya. Sebagai penutup, Nabi pernah bersabda kepada kita SAW, la tunzahur rahbatu illa min syaqiyyin. Sikap cinta dan kasih sayang itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dari diri seorang hamba yang sudah diputuskan oleh Allah, hamba ini bakal celaka di dunia wal akhirah. Paham Ibu ya? Tidaklah rasa sayang dan cinta dicabut oleh Allah dari diri seorang hamba, melainkan hamba ini sudah diputuskan hamba yang kayak apa? Celaka, hamba yang merugi dan binasa di dunia wal akhirah. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah di pertemuan datang kita akan masuki poin yang ke-8 sampai yang ke-10, yang merampungkan tentang masalah pilar-pilar menjadi anak. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan, ada mungkin tanya jawab. Silakan, mau pakai mic atau tidak? Silakan, ada yang mau tanya, mau jawab? Tidak ada? Sudah paham kemudian? Tidak bertanya apa? Berarti antara sudah paham atau nggak paham? Insya Allah paham semua ya? Iya. Jelas? Jelas. Baiklah ibu-ibu, kalau sudah duduknya set A sudah, set B sudah, jadi segera pulang ya. Baik. Mari kita sejenak bersama-sama berdoa. Semoga Allah Rabbil Izzah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka berdoa ya Allah, karena mereka telah sayang kepada kami kala kami kecil. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin. Allahumma ansurna wa anta khairun nasirin. Allahumma arzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ja'alna muqimis salati min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'aisha as-su'ada wa nuzul asy-syuhada wa murafaqatal anbiya wa nasr al-a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا ربنا. ربنا أفرغ علينا صبرا توفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. اللهم حفظ أبناءنا القرآن، اللهم حفظ أبناءنا القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian rekan-rekan ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk saya pribadi dan di sini. Segala kebenaran sudah pasti dari Allah.